Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Sosok seperti hantu perlahan muncul di pintu masuk aula besar sementara sepasang tatapan acuh tak acuh menyapu semua orang di dalam. Setelah itu, mata-mata itu berhenti di atas wanita berpakaian biru itu. Ekspresinya sedikit menghangat sementara suaranya terus mengandung kesuraman. "Xinlan, mengapa ini terjadi?" Wanita berpakaian biru itu jelas Xinlan, yang telah memimpin kelompok Xiao Yan ke dataran tengah. Dia tampaknya telah mengerti makna Xiao Yan ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Wajahnya yang cantik meredup saat dia berkata pelan, "Maafkan aku." Xiao Yan secara bertahap menjadi jauh lebih tenang setelah melihat penampilan surut dari Xinlan. Dia tidak terlalu kuat. Selain itu, tampaknya klan Ye saat ini tidak dalam keadaan yang sangat baik. Bahkan jika Xinlan bisa meyakinkan mereka untuk membantu dokter peri kecil, sepertinya mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. "Kamu siapa? Kamu benar-benar berani secara acak menerobos masuk klan Ye aku." Suara Xinlan baru saja terdengar ketika ekspresi lelaki tua di aula besar itu tenggelam. Dia berdiri dan dengan marah berteriak pada Xiao Yan. Ada beberapa tetua lain dalam klan Ye di sampingnya. Mereka juga melihat Xiao Yan dengan mata yang sama marah. Beberapa dari generasi yang agak muda memiliki ekspresi angkuh di mata mereka. Meskipun klan Ye saat ini menurun, itu tidak dalam keadaan di mana siapapun bisa datang dan memprovokasi mereka. Terlebih lagi, orang ini sebenarnya adalah anak muda yang seumuran dengannya. Xiao Yan melirik pria tua ini. Dia hanyalah bintang 1 Dousong. Selain itu, dari tampilan kursi yang dia duduki, posisinya dalam klan Ye harusnya cukup tinggi. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Satu-satunya di aula besar yang mampu menarik perhatian Xiao Yan adalah pria tua berpakaian hijau, yang duduk di kursi pemimpin. Melihat aura megah yang mengelilinginya, sepertinya orang ini adalah bintang 6 Dousong. "Ikuti aku, bawa aku ke dia." Mata Xiao Yan menatap Xinlan saat dia berbicara dengan suara dingin. Xinlan mengatupkan gigi peraknya ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia mengangguk dengan penuh semangat. Dia telah memimpin dokter peri kecil dan Xiao Yan ke dataran tengah, tetapi tidak memberi mereka perlindungan. Sebaliknya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun ketika dokter peri kecil jatuh ke dalam situasi berbahaya. "Kamu pria muda kurang ajar." Orang tua yang telah berteriak dengan marah tadi memiliki ekspresi yang lebih marah ketika dia benar-benar diabaikan oleh Xiao Yan. Tangannya membanting ke permukaan meja. Orang bisa mendengar bang dan meja yang keras hancur menjadi bubuk. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kursi di belakangnya membawa kekuatan liar dan kekerasan saat ditembak ke arah Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar tanpa ekspresi. Ketika kursi kayu itu masuk dalam radius 10 kaki, seseorang bisa mendengar suara puff teredam. Tanpa mempedulikan apapun, itu berubah menjadi abu hitam pekat yang tersebar ke bawah. Ada kejutan di wajah sejumlah orang yang hadir ketika mereka melihat adegan ini. Jelas, mereka tidak mengharapkan pemuda ini memiliki keterampilan seperti itu. "Jadi kamu benar-benar memiliki keterampilan. Tidak heran kamu berani bertindak begitu lancang dalam klan Ye aku. Namun, aku yang lama akan mengajari kamu, generasi yang lebih muda ini, apa artinya menghormati para sesepuh kamu." Orang tua itu menyipitkan matanya ketika dia melihat kursi kayu terbakar dengan cara yang aneh. Dia tertawa dingin. Kemarahan di matanya melonjak saat kakinya menginjak tanah. Setelah itu,
Tubuhnya bergegas menuju Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Gelombang api hijau aneh melonjak keluar dari tangannya yang layu. Tetua keempat, berhenti. Xin Lan buru-buru berteriak. Kepucatan terungkap di wajahnya yang cantik ketika dia melihat pria tua ini menyerang sesuka hatinya. Namun, tetua keempat itu benar-benar mengabaikan suaranya. Karakternya sedikit pemarah. Situasi yang dihadapi klan Ye juga menyebabkan dia menjadi jengkel. Sekarang, seorang pemuda yang muncul entah dari mana berani melompati dia. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kakak Xiaoyan, cepat pergi. Xin Lan buru-buru beralih ke Xiaoyan dan berteriak ketika dia melihat bahwa penatua keempat tidak berhenti. Klan Ye mungkin tidak dalam situasi yang baik sekarang, tetapi mereka masih mampu menghasilkan 2 hingga 3 elit Dousons. Jika mereka benar-benar ingin menangkap Xiaoyan, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri mengingat kekuatannya. Xiaoyan juga mengabaikan teriakan Xin Lan. Matanya menatap pria tua yang sedang menuju dengan angin panas. Rasa dingin melintas di mata hitam gelapnya. Saat ini, suasana hatinya juga sangat buruk karena dia khawatir tentang kondisi dokter peri kecil. Orang tua ini benar-benar mengetuk keinginannya untuk terluka. Brat, setelah aku menangkap kamu, aku akan mengantarkan kamu ke orang yang lebih tua dan membuat mereka mengajari kamu dengan benar. Sosok penatua keempat muncul di depan Xiaoyan sementara banyak tatapan yang berniat untuk menonton pertunjukan, menonton. Tinjunya terkepal kuat dan berwarna hijau, api ganas muncul. Setelah itu, tinjunya dengan kasar mengayun ke depan. Pukulan ini tidak memiliki gerakan aneh. Namun, kekuatannya yang megah menyebabkan ledakan sonik yang rendah dan mendalam muncul. Tinju api itu dengan cepat diperbesar di mata hitam gelap itu. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengangkat tangannya dengan lembut dan perlahan-lahan membentangkannya. Blaar, tinju dari penatua keempat dari klan Ye, yang berisi api berwarna hijau, menghantam telapak Xiaoyan di depan semua mata di dalam aula besar. Namun, sebelum sorak-sorai bisa dipancarkan, wajah semua orang menjadi kaku ketika mereka menemukan bahwa pria muda yang kurus dan lemah itu tidak bergerak sama sekali. Selain itu, sekelompok api berwarna hijau di tinju penatua keempat tampaknya telah bertemu sesuatu yang menakutkan ketika itu membuat kontak dengan telapak Xiaoyan. Itu dipadamkan di depan banyak mata tertegun. Seluruh aula besar telah berubah diam pada saat ini. Para anggota klan Ye, yang sombong sebelumnya, saling memandang. Mata mereka mengandung ketidakpercayaan. Meskipun tetua keempat bukan yang terkuat di klan Ye, dia setidaknya adalah seorang elit Dousong. Bahkan di klan Ye, hampir tidak ada orang yang bisa menerima serangan kuat ini. Jika itu tentang mengajarkan sebuah pelajaran, kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Xiaoyan sedikit mengangkat matanya. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat pria tua di depannya, yang ekspresinya telah berubah drastis. Sudut mulutnya diangkat menjadi senyuman sedingin es. Telapak tangannya berputar sedikit dan tiba-tiba bergetar. Blaar, sebuah kekuatan liar kekerasan yang menakutkan melonjak keluar dari lengan Xiaoyan seperti aliran deras ketika tangannya bergetar. Setelah itu ditransmisikan ke dalam tubuh penatua keempat klan Ye. Bro, kekuatan tersembunyi yang mengandung api surgawi dengan mudah menghancurkan semua pertahanan penatua keempat. Wajahnya langsung memucat. Tubuhnya tampaknya telah mengalami pukulan berat saat ia terbang mundur dan menabrak pilar besar di aula. Segar darah segar diludahkan di depan mata semua orang yang terkejut. Aula besar yang awalnya sunyi telah menjadi sunyi senyap ketika mereka melihat penatua keempat yang telah roboh setelah memuntahkan darah.
Bahkan Xinlan tanpa sadar menutupi mulut kecilnya dengan tangannya. Wajahnya tercengang. Di masa lalu, dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan seorang elit Dozong. Namun, pada saat itu, dia tidak dapat hanya menggunakan telapak tangan untuk menyerang seorang elit Dozong sampai dia meludahkan darah. Hanya kurang dari setahun, tapi dia sudah sekuat ini. Mata Xinlan menatap wajah acuh tak acuh Xiao Yan. Ekspresi kencang muncul di matanya. Bukan tanpa alasan bahwa klan Ye telah menolak sampai keadaan seperti itu. Xiao Yan perlahan menarik tangannya. Dia melirik penatua keempat, yang jatuh ke tanah, sebelum melihat sekeliling aula. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xinlan. "Ayo pergi." "Berhenti!" Dua teriakan marah terdengar saat suara Xiao Yan terdengar. Segera, dua orang tua berdiri. Kedua orang ini juga elit Dozongs. Kekuatan mereka sedikit lebih kuat dari orang yang sebelumnya. Kekuatan mereka seharusnya sekitar dari bintang 3 Dozong atau lebih. Dua orang yang telah berdiri kali ini tidak sembrono penatua keempat itu. Sebaliknya, mereka dengan marah melihat Xiao Yan. Mereka memindahkan tubuh mereka dan memblokir pintu keluar. "Teman muda ini adalah klan Ye kami. Mengesampingkan barging kamu ke tempat ini, kamu saat ini telah melukai penatua dari klan kami. Hal ini tidak bisa dibenarkan, bukan? Meskipun klan Ye kami saat ini sedang menurun, itu tidak akan menerima ditindas oleh orang lain dengan cara seperti itu." Orang tua berpakaian hijau, di kursi pemimpin, yang tidak berbicara sejak Xiao Yan telah muncul perlahan membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam pada saat ini. Wajah semua orang yang hadir menjadi sedikit gembira ketika mereka melihat pria tua berpakaian hijau ini membuka mulutnya. Menjadi pilar klan Ye saat ini, ia masih memiliki reputasi yang sangat baik di dalam wilayah Pil meskipun penurunan klan Ye. "Saya bukan yang pertama yang menyerang. Apalagi, aku masih ada yang harus dilakukan. Xinlan harus pergi bersamaku sekarang. Aku saat ini tidak punya waktu untuk menemani kamu dalam mengejar masalah apapun." Mata Xiao Yan beralih ke pria tua berbaju hijau di kursi pemimpin saat dia dengan marah menjawab. "Dasar bocah arogan." Ekspresi dari dua sesepuh klan Ye, yang telah memblokir jalan Xiao Yan, tenggelam ketika kata-kata ini terdengar. Mereka segera berteriak. Ekspresi pria tua berpakaian hijau itu agak jelek. Dia berkata, "Xinlan adalah anggota klan Ye aku. Dia bukan seseorang yang bisa kamu bawa pergi sesukamu. Fes Penatua, kakak laki-laki Xiao Yan adalah orang yang aku sebutkan sebelumnya. Dengan bantuannya, klan Ye pasti akan dapat memasuki kursi menara Pil Penatua sekali lagi." Xinlan tampaknya tidak ingin melihat hubungan antara klan Ye dan Xiao Yan memburuk terlalu banyak saat dia buru-buru berteriak. Pria tua berpakaian hijau itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Xinlan. Dia segera mengerutkan kening sedikit saat dia melihat Xiao Yan. Kekecewaan muncul di wajahnya. Semacam usia muda, bagaimana dia bisa menjadi penyelamat klan Ye seperti yang disebutkan Xinlan? Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku punya pendapat sendiri tentang masalah ini. Pria tua berpakaian hijau itu sedikit berbicara. Dia segera melihat Xiao Yan dan berkata, "Teman muda ini, jika kamu benar-benar pembantu yang diundang Xinlan, tolong tinggal sementara di klan Ye dan izinkan kami untuk memainkan peran kami sebagai tuan rumah." Kata-kata ini mungkin indah, tetapi niat mereka adalah menahan Xiao Yan kembali. Senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan. Tatapannya menatap pria tua berbaju hijau itu sambil berkata, "Aku tidak tertarik membantu klan Ye kamu. Jika bukan karena Xinlan, aku bahkan tidak ingin datang ke tempat ini. Selain itu,
Aku memiliki sesuatu untuk diselesaikan sekarang dan tidak punya waktu untuk disia-siakan bersama kamu. Xinlan harus pergi bersamaku sekarang. Kemarahan muncul di mata orang tua berpakaian hijau ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak mau menyerah. Dia perlahan melangkah maju. Dalam hal ini, izinkan aku yang lama untuk mencoba dan lihat apakah kamu memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukannya. Ekspresi suram melintas di wajah Xiao Yan ketika ia melihat pria tua berpakaian hijau itu berdiri. Tinggalkan dengan cepat. Ekspresi Xinlan juga berubah saat dia buru-buru beralih ke Xiao Yan dan diperintahkan. Kedua sesepuh yang telah memblokir jalan retret Xiao Yan tampaknya telah mendengar kata-katanya. Doki perlahan melonjak dari tubuh mereka. Senyum dingin muncul di wajah mereka. Jika kamu benar-benar teman Xinlan, harap tetap berada di klan Ye untuk sementara. Kami mungkin masih bisa berdiskusi dengan benar. Mata pria tua berbaju hijau itu menatap tajam ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tanpa ekspresi. Arusnya hanya mengkhawatirkan situasi dokter peri kecil. Di mana dia akan menemukan waktu untuk memikirkan klan Ye. Ikuti aku. Tatapan Xiao Yan beralih ke Xinlan saat dia berbicara. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar aula. Dua sesepuh Ye Clan yang menghalangi pintu benar-benar diabaikan olehnya. Tindakan Xiao Yan ini menyebabkan Xinlan menjadi sedikit terkejut. Dia melihat punggungnya dan tahu bahwa jika dia tidak mengikutinya sendiri, itu mungkin bahwa Xiao Yan tidak lagi peduli tentang janji yang telah diberikan kepadanya. Sebuah perjuangan melintas di wajah Xinlan ketika dia memikirkan ini. Dia tiba-tiba mengepalkan gigi peraknya, berbalik dan mengikuti di belakang Xiao Yan. Penghinaan. Kemarahan segera melonjak ke wajah kedua klan sesepuh Ye memblokir pintu keluar ketika mereka melihat arogansi Xiao Yan. Mereka mengeluarkan teriakan dingin dan keduanya menyerang serempak. Tangan mereka mengandung kekuatan bergelombang saat mereka meraih bahu Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi serangan oleh dua bintang 3 Do Songs. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya perak melintas. Sosok berwarna perak segera muncul. Dentang. Kedua tangan seperti elang cakar seperti penatua bergegas di mode petir seperti. Setelah itu, mereka saling bertabrakan dengan sosok berwarna perak. Suara metalik dan percikan terpancar ketika kedua pihak melakukan kontak. Kontak ini menyebabkan ekspresi dari dua sesepuh berubah secara drastis. Sebelum mereka bisa menarik kembali, namun, sepasang senjata logam berwarna perak menembus cahaya perak sambil mengungkapkan Afterimages. Mereka dengan kejam mendarat di peti masing-masing dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Bro, tinju logam berwarna perak tidak membawa doki yang agung. Namun, itu melepaskan kerusakan yang mengejutkan ketika tinju mendarat di tubuh kedua tetua. Keduanya terbang kembali seperti layang-layang dengan tali yang putus. Akhirnya, mereka dipaksa keluar dari aula. Dua suap darah segar segera keluar. Bagian dalam aula sekali lagi dalam kesunyian total ketika semua orang melihat kedua tetua, yang tiba-tiba dikirim terbang dari aula besar. Cukup banyak orang yang dengan tenang menelan seteguk air liur. Banyak mata terkejut berhenti di cahaya perak di samping Xiao Yan. Setelah menghilangnya cahaya perak ini secara bertahap, sosok berwarna perak perlahan-lahan terungkap. Ini yang terakhir. Lain kali, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Punggung Xiao Yan menghadapi orang-orang dari klan Ye. Suaranya mengandung niat membunuh yang dingin. Hambatan yang berulang-ulang itu secara bertahap menghabiskan kesabarannya. Ekspresi suram dari pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin perlahan menjadi serius.
Matanya menatap tajam pada sosok manusia yang sepenuhnya berwarna perak di samping Xiao Yan. Dia merasakan perasaan berbahaya dari tubuhnya. Saat ini, boneka setan bumi sudah pasti sangat diperkuat setelah menyerap pil petir di lembah api yang terbakar. Menurut tebakan Xiao Yan, itu harus mampu melawan langsung terhadap bintang 7 Dousong. Penatua pertama dari klan Ye ini hanyalah bintang 6 Dousong. Tidak mungkin baginya untuk menjadi pertandingan untuk boneka setan bumi. Ini, boneka. Mata pria tua berbaju hijau itu berhenti sejenak di boneka setan bumi. Akhirnya, dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Matanya menyipit saat dia perlahan berbicara, melihat Xiao Yan dengan terkejut saat dia melakukannya. Xiao Yan tidak menjawab. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekali lagi menyimpan boneka setan bumi ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Dia menuntut, bisakah aku membawa Xin Lan bersama aku sekarang? Pria tua berpakaian hijau itu dengan erat mengerutkan kening. Tatapannya terfokus pada Xiao Yan. Pria muda misterius ini tidak hanya mencapai kelas Douzong pada usia yang sangat muda, tapi He juga memiliki boneka dengan kekuatan yang membingungkan. Sepertinya latar belakangnya cukup mengesankan. Tidak heran kalau Xin Lan akan selalu percaya diri ketika berbicara tentang dia. Aku yang lama adalah Ye Zong, penatua pertama dari klan Ye. Apakah teman muda ini bernama Xiao Yan? Kemuraman di wajah pria tua berbaju hijau itu perlahan ditarik saat dia menangkupkan tangannya ke Xiao Yan. Kekuatan yang ditampilkan Xiao Yan cukup untuk mengguncang klan Ye saat ini. Oleh karena itu, nadanya jelas jauh lebih sopan daripada sebelumnya. Xiao Yan mengangguk tetapi tidak ingin tinggal lama. Dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari aula. Xin Lan di belakangnya ragu sejenak sebelum menoleh ke Ye Zong. Dia berkata, penatua pertama, aku akan kembali setelah kakak laki-laki Xiao Yan menyelesaikan masalahnya. Xin Lan buru-buru mengikuti Xiao Yan setelah membalasnya. Ye Zong melebarkan mulutnya ketika dia melihat situasi ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Dia berhenti mengatakan apa-apa dan membiarkan mereka berdua pergi. Tetua pertama, penatua keempat, yang telah dikalahkan oleh Xiao Yan dengan satu tangan, naik ke kakinya pada saat ini dan melihat Ye Zong. Ye Zong melambaikan tangannya dan menghela nafas, lupakan, biarkan mereka pergi. Xiao Yan ini mungkin memang bukan orang biasa. Klan Ye mungkin benar-benar harus bergantung padanya kali ini. Bagaimana bisa? Dia mungkin sangat kuat, tapi kekuatan kecil ini jauh dari cukup dari memungkinkan klan Ye kami untuk memasuki kursi menara pil penatua es, tidak menempatkan harapan kami pada orang yang latar belakangnya kami tidak terbiasa dengan sedikit. Tetua keempat itu ragu sejenak sebelum berbicara. Kami tidak punya pilihan. Saat ini, cukup banyak faksi kuat yang mengatur pandangan mereka pada klan Ye kami. Jika kita tidak melakukan tindakan apapun, sangat mungkin klan Ye akan benar-benar selesai. Ye Zong menggelengkan kepalanya dan tanpa daya mengucapkan. Sekarang, mari kita berharap bahwa pria muda bernama Xiao Yan ini benar-benar sekaya yang digambarkan Xin Lan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa masalah hari ini telah memberinya kesan buruk dari klan Ye kami. Ini juga masalah yang membuatku pusing. Xiao Yan meraih lengan Xin Lan setelah membawanya keluar dari klan Ye. Dia terbang keluar kota. Sesaat kemudian, dia akhirnya berhenti di puncak gunung di luar kota. Kamu harus mewaspadai masalah tentang dokter peri kecil, kan? Xiao Yan segera bertanya dengan suara yang dalam setelah mendarat di puncak gunung. Xin Lan sedikit mengangguk. Bagian belakang giginya menggigit bibir merah bawahnya saat dia dengan lembut berkata, saat itu, dokter peri kecil Jie, Xian, dan aku berhasil keluar dari wormhole.
Setelah itu, kami menghabiskan beberapa bulan untuk mencapai wilayah Pil. Setelah kami tiba di wilayah Pil, sebuah faksi amodal yang disebut Gerbang Yuxian mengarahkan pandangan mereka pada dokter peri kecil Jie karena kecantikannya. Dalam kemarahannya, dia membunuh semua orang di faksi itu. Namun, kepala Gerbang Yuxian juga merupakan elit Dozong. Meskipun dia akhirnya mati untuk tangan dokter peri kecil Jie, dia juga menderita beberapa luka. Secara kebetulan, itu telah mengakibatkan melemahnya segel dan tubuh racun setan meletus. Akhirnya dia ditemukan oleh seseorang. Tubuh racun setan adalah representasi dari bencana di daerah Pilu karena telah ada sejumlah bencana yang telah diciptakan sebagai akibat dari tubuh racun yang menyedihkan meletus. Oleh karena itu, berita tentang badan racun sedih baru saja menyebar ketika banyak faksi menyerangnya. Lembah Sungai Es adalah yang paling aktif. Namun, niat mereka bukan untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. Sebaliknya, mereka ingin mendapatkan tubuh khusus ini karena Lembah Sungai Es suka mengumpulkan berbagai jenis tubuh unik. Setelah itu, mereka akan menggunakan metode khusus untuk mentransfer jiwa seorang ahli di dalam lembah ke dalam tubuh. Dengan demikian, mereka akan dapat memperoleh beberapa kemampuan dalam tubuhnya. Ekspresi Xiaoyan secara bertahap menjadi gelap dan serius ketika dia mendengar kata-kata Xin Lan. Lembah Sungai Es ini memang bukan sesuatu yang baik. Beberapa waktu sebelumnya, tempat yang disembunyikan oleh dokter peri kecil ditemukan oleh Lembah Sungai Es. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan para ahli pihak lain dan menderita cedera serius. Kakak Xiaoyan, Xin Lan tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa membantu apapun. Mata Xin Lan juga memerah ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakberdayaannya. Xiaoyan menghisap nafas dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ini bukan salahmu, kamu harus tahu di mana dokter peri kecil saat ini, kan?" "Ya, aku punya mendapat informasi yang diberikan oleh dokter peri kecil Jie kepada aku. Namun, tempat itu saat ini dikelilingi oleh para ahli dari Lembah Sungai Es. Aku bahkan tidak bisa masuk." Xin Lan mengangguk dan berkata, "Di mana itu? Aliran Dewa Jatuh. Ini memang tempat itu." Xiaoyan menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara rendah. Meskipun dokter peri kecil Jie telah melarikan diri dari pengepungan Lembah Sungai Es, dia telah mengalami cedera serius dan tidak berani mengungkapkan dirinya. Namun, aliran Dewa Jatuh telah dikelilingi oleh Lembah Sungai Es. Lahannya mungkin rumit tapi hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan. Xin Lan dengan lembut berkata, "Kakak laki-laki Xiaoyan, apa yang kamu rencanakan sekarang?" "Apa lagi yang bisa aku lakukan?" Xiaoyan berdiri. Matanya melihat ke utara sebagai kilau dingin yang padat melintas di mereka. "Pindah ke aliran Dewa Jatuh. Dalam hal ini, aku akan memimpin jalan untuk kamu. Aku tahu bagaimana menemukan dokter peri kecil Jie setelah aku memasuki aliran Dewa Jatuh." Xin Lan mengatupkan giginya dan memberitahunya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Segera, dia sepertinya telah mengingat sesuatu dan bertanya, "Itu benar, di mana Xian? Apakah dia mengikuti di samping dokter peri kecil?" "Xian." Xin Lan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera tertawa pahit. "Dia telah hilang tidak lama setelah kami tiba di wilayah Pil." "Hilang?" Ekspresi Xiaoyan langsung berubah. Dia tidak dapat digambarkan sebagai hilang juga. Dia meninggalkan pesan untuk kami mengatakan bahwa dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ingin pulang ke rumah. Kembali ke rumah. Xiaoyan dengan erat merajut alisnya. Identitas Xian selalu menjadi misteri. Namun, Xiaoyan samar-samar dapat menebak bahwa identitasnya pasti sangat kuat.
Dia bertanya-tanya di mana rumahnya disebut. Semoga gadis itu baik-baik saja. Sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai masalah dokter peri kecil diselesaikan sebelum menemukannya. Xiao Yan menghela nafas. Dia sekali lagi meraih Xinlan dan menggerakkan tubuhnya, bergegas ke langit utara saat dia melakukannya. Dia harus menemukan dokter peri kecil secepat mungkin. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.